Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat ASEAN dilihat dari aspek pendidikan. Yups, aspek pendidikan. Berbicara mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, masih banyak sekali masyarakat yang misperception mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mereka hanya melihat dari tingkat pendapatan dan tingkat kekayaan yang dimiliki. Namun lebih dari itu teman-teman, banyak sekali indikator-indikator yang dapat dilihat dan diukur untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Menurut BPS tahun 2019, salah satu indikator yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara yaitu melalui pendidikan. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara dari aspek pendidikan. Adapun lembaga yang menyurvei yaitu dari Program International for Student Assessment atau disingkat dengan PISA. Pada tahun 2018, lembaga ini menyurvei negara-negara di dunia termasuk di kawasan Asia Tenggara untuk menentukan baik atau buruknya kualitas pendidikan yang dianutnya. Lembaga ini menerapkan 3 indikator utama dalam menilai baik buruknya pendidikan. Indikator pertama dari kemampuan membaca, indikator kedua dari kemampuan matematika, dan indikator ketiga dari sains atau kompetensi sains. Berikut ada 6 negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat kesejahteraan pendidikan terbaik di regionalnya. Urutan ke-6 ada Filipina. Yups, Filipina. Negara dengan bahasa nasional Tagalog ini memiliki banyak sekali kemiripan dengan bangsa Indonesia, mulai dari budaya, warna kulit, bahkan bahasanya. Pendidikan di Filipina menerapkan wajib belajar selama 13 tahun, mulai dari prasekolah hingga sekolah menengah. Berdasarkan data yang dirilis oleh PISA tahun 2018, tingkat literasi di Filipina berada di peringkat ke-6 di kawasan Asia Tenggara dengan rincian nilai sebagai berikut. Kompetensi membaca dengan skor 340, kompetensi matematika dengan skor 353, dan kompetensi sains dengan skor 357. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat Filipina dilihat dari pendidikan di kawasan regional Asia Tenggara masih sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah Filipina masih gencar dan berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan revitalisasi pendidikan. Yang selanjutnya, yang kelima, ada Indonesia. Negara ini memiliki tingkat populasi terbesar keempat di dunia. Sayangnya, sumber daya tersebut belum memiliki tingkat kesejahteraan pendidikan yang baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh data yang dirilis oleh PISA tahun 2018 bahwasanya Indonesia menempati peringkat keempat di Asia Tenggara dengan literasi yang sedang. Adapun dengan rincian sebagai berikut. Kompetensi membaca dengan skor 371, kompetensi matematika dengan skor 379, dan kompetensi sains dengan skor 396. Wah, masih sangat buruk Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia masih gencar-gencarnya seperti pemerintah Filipina untuk meningkatkan pendidikan di kawasan Asia Tenggara dengan meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut dari kemampuan membaca, matematika, dan sains, sehingga Indonesia masih bisa bersaing di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. Yang selanjutnya ada Thailand ke peringkat keempat. Yes, Thailand. Negara dengan julukan Gajah Putih ini memiliki sistem pendidikan yang baik karena menurut data yang dirilis oleh PISA tahun 2018, tingkat literasi Thailand berada di peringkat keempat di Asia Tenggara. Wah, selamat Thailand, ada di peringkat keempat di kawasan Asia Tenggara. Adapun dengan komponen sebagai berikut. Membaca dengan skor
393. Selanjutnya kompetensi matematika dengan skor 419 dan kompetensi sains dengan skor 426. Pencapaian ini memberikan dampak positif terhadap Thailand karena banyaknya minat mahasiswa internasional untuk melanjutkan studi di negara Gajah Putih tersebut, termasuk warga negara Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke negara Gajah Putih tersebut karena melihat tingkat pendidikan negara Gajah Putih yang cukup baik. Selanjutnya ada peringkat 3, yaitu ada negara yang mana kemakmuran masyarakatnya cukup tinggi, padahal negara ini masih negara berkembang, dan juga di sana menggunakan sistem syariat Islam yang sangat kuat. Tapi negara ini masih memiliki sistem pemerintahan dengan cara kerajaan. Jadi negara ini adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam pada PISA 2018 ini mendapatkan skor yang cukup baik karena dia mendapatkan peringkat ketiga di negara Asia Tenggara lainnya, yaitu pada nilai reading mendapatkan nilai 408, matematik 430, dan pada sains 431. Nilai-nilai yang membuktikan bahwa negara Brunei Darussalam sudah sampai ke level yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya pada peringkat 4, 5, dan 6. Pada urutan kedua, ada negara yang mana dijuluki sebagai negara tetangga dari negara Indonesia, negara dengan modal lebih tinggi. Jadi negara ini menuruti peringkat kedua dalam PISA 2018. Jadi nilai yang didapatkan oleh negara Malaysia ini yaitu pada reading mendapatkan nilai 415, pada matematik 440, dan pada sains 438. Negara Malaysia ini mendapatkan nilai cukup baik dan sudah mencapai level 2 untuk penilaian di PISA 2018. Pada urutan pertama, yaitu negara maju, salah satunya di negara Asia Tenggara, yaitu negara yang masyarakatnya sebenarnya sedikit, namun pertumbuhan ekonominya sangat baik, yang mana ini menyebabkan mereka memiliki sumber daya manusia yang sangat baik. Pada PISA 2018 ini, nilai-nilai yang dimiliki mereka hampir menyamai nilai yang dimiliki oleh negara Cina, dan pada kategori reading mereka mendapatkan skor terbaik dibandingkan dengan negara-negara lain pada ajang PISA 2018 ini. Dan skor yang mereka miliki untuk reading yaitu 549 dan matematik 569, sedangkan sains 551. Semoga negara kita bisa mengikuti negara tersebut. Dari adanya penilaian PISA ini, diharapkan tiap pemerintah menjadi lebih peduli lagi untuk membangun sistem pendidikan di negaranya masing-masing. Kalau khususnya di negara Indonesia, yang mana negara kita sendiri masih sangat rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 6 negara di kawasan Asia Tenggara yang kita lihat dari kesejahteraan masyarakatnya melalui aspek pendidikan yang dinilai oleh PISA pada tahun 2018.